Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Wadudus Ada dari Informatika Pagi akan menjelaskan mengenai analisis asosiasi dengan permasalahan transaksi penjualan pada minimarket dengan data transaksi benda yang dibeli dan jumlah transaksi sebanyak A sampai L dengan tambahan X dan Y dengan perhitungan sesuai soal yaitu mod dan hasil X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 11, maka semua transaksinya seperti ini dengan ketentuan minimal supportnya 0,4 dan minimal confidence-nya 0,8. Untuk langkah pertama yaitu kita bangkitkan kandidat frequent item set. Untuk satu item set, kita hitung berapa jumlah transaksi untuk pembelian baju saja. Maka kita cari di sini dari A sampai Y, maka terdapat 11. Kemudian kita hitung supportnya. Supportnya ini didapat dari jumlah pembelian baju dibagi dengan jumlah total transaksi sebanyak 14. Kemudian untuk item set yang lain juga dihitung seperti baju tadi. Kemudian didapat hasil support paling kecil itu 0,36, yaitu berarti dia tidak lolos minimal supportnya dari 0,4. Maka dia tidak dilibatkan pada pencarian kandidat dua item set. Untuk mencari dua item set, kita padukan. Kita gabungkan dari baju celana, baju sepatu, baju sandal, baju tas, dan seterusnya sampai celana sepatu, celana sandal. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung jumlah transaksi untuk pembelian baju dan celana. Baju dan celana saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian supportnya 8 dibagi 14 yaitu 0,57. Kemudian kita eliminasi semua item set yang kurang dari minimal supportnya yaitu 0,4. Kita tidak libatkan pada kemungkinan aturan asosiasi X maka Y. Maka aturan asosiasi X maka Y yang dapat dibentuk adalah baju maka celana, ini baju maka celana, baju maka sepatu, dan seterusnya sampai sabuk maka rok, dan juga kebalikannya, celana maka baju, dan seterusnya. Kemudian kita bangkitkan kembali kandidat frequent dua item set semua dari yang ini asosiasinya. Kemudian kita cari nilai support dan support X, Y, gabungan Y, kemudian nilai confidence-nya. Nilai support X di sini adalah nilai support dari X, yaitu baju. Nilai support dari baju yaitu 0,79. Kemudian support X gabungan Y-nya, gabungan X gabungan Y tentu saja baju dan celana. Di sini sudah ada baju dan celana 0,57. Kemudian kita cari nilai confidence-nya dari support X gabungan Y dibagi dengan support X. Kemudian mendapatkan hasil 0,73. Begitu juga untuk semua item set dari yang aturan efisiensi ini. Kemudian kita eliminasi yang tidak lolos minimal confidence-nya, yaitu 0,8-nya, seperti yang ditetapkan di awal. Kemudian didapat 3. Kemudian ini data ini kita simpan terlebih dahulu. Kita ke proses berikutnya itu pembagian kandidat frekuensi ke item set dari dua item set frekuensi. Dua item set frekuensi ini
bukan dari yang sudah dieliminasi nilai confidence-nya, tapi didapat dari sini kandidat 2 item set yang tidak lolos, yang lolos prinsip gitu ya. Jadi dari situ kita ambil 2 item setnya, kemudian kita bangkitkan menjadi 3 item set dengan cara seperti ini: baju celana sepatu, baju celana sepatu, baju celana tas, baju celana sabuk, baju celana rok. Kenapa bisa begitu? Karena kita ambil satu item set yang sama pada awal. Ya. Kemudian misalnya celana sepatu tas, celana sepatu rok, celana sepatu, oh sudah, kemudian celana tas rok, selanjutnya sepatu tas rok. Ya, begitu sampai yang terakhir tas rok, tas sabuk rok, ya kan? Kemudian dari tiga item set yang ini kita hitung seperti cara awal jumlah transaksi yang dibeli secara bersamaan antara baju, celana, dan sepatu. Kita hitung berapa jumlah transaksinya, kemudian kita cari nilai supportnya, tadi dibagi dengan jumlah total transaksi yang terjadi, yaitu 14. Kemudian dari semua ini, yang tidak lolos minimal support ada 0,4 ya. Kemudian semua itu dapat menjadi kemungkinan asosiasi X maka Y. Ya, jadi misalnya sepatu maka tas rok. Seperti itu. Dari ya, sepatu maka tas rok. Ya, kemudian seperti tadi untuk aturan asosiasi dapat dibalik. Tas rok maka sepatu. Maaf. Ini. Selanjutnya, seperti tadi kita hitung kembali dari tadi yang lolos minimal support, kita cari support X gabungan Y dan nilai confidence-nya. Nah, untuk yang ini, support X-nya adalah baju saja, kemudian support X gabungan Y dari 3 item, yaitu baju celana. Pencarian confidence-nya sama. Kemudian untuk yang 3 item set tapi 2 item setnya di depan juga sama, support X-nya maka dianggap celana dan sepatu. Jadi celana dan sepatu ini dibagi bersamaan berapa, kemudian dibagi dengan total transaksinya, bila support X, kemudian support X dengan Y-nya sama seperti yang atas, yaitu 3 item set dibeli secara bersamaan, kemudian kita cari confidence-nya sama, support X gabungannya dibagi dengan support X. Kemudian untuk yang lolos confidence-nya dari 0,8, apa yang lolos sabuk maka baju tas yang berwarna hijau, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil dari pembangkitan, yaitu semua item set, baik yang 2 item set maupun 3 item set yang nilai confidence-nya bernilai lebih dari 0,8. Kita dapat lumayan banyak
Jadi ini bisa kita jadikan sebagai rule. Nah, jika pelanggan membeli baju, maka juga membeli tas. Ini untuk yang 3 item set bersama, jika pelanggan membeli sabuk, maka juga membeli baju dan tas. Kemudian kita evaluasi menggunakan interest factor. Untuk pencarian interest factor ini terdapat 2 cara, yaitu dari nilai supportnya atau dengan nilai ini nanti ya ada tabel. Untuk yang pertama kita coba cari menggunakan nilai supportnya. Support A B dibagi dengan support A dikali support B. Seperti misalnya yang pertama, if untuk baju dan tas. Maka support baju dan tas dikali supportnya baju sendiri dikali dengan supportnya tas sendiri. Didapatkan 1,0 sekian. Baju dan tas maka dianggap berkorelasi positif. Untuk evaluasi rule menggunakan if, nilai 1 dianggap independen. Nilai 0, sekian maka dianggap positif atau sedikit positif. Jika kurang dari 0 maka dianggap negatif. Kemudian untuk evaluasi rule yang berikutnya yaitu analisis korelasi. Nah, di sini menggunakan tabel. Untuk analisis korelasi didapat melalui rumus F11. Ini benda barang sama. Yang pertama ini dibeli secara bersamaan. F00 tidak dibeli sama sekali. F01 itu yang X tidak dibeli, tapi yang Y dibeli. Ini berikutnya. Kemudian untuk yang F10, benda yang pertama dibeli, tapi benda yang kedua tidak dibeli. Kemudian dibagi dengan akar F1 plus, F plus 1, F0 plus, sama F plus 0. Yaitu nilai ini. Dibagi dengan itu. Kemudian mendapatkan nilai korelasi sebagai berikut. Nah, jika 0, sekian, maka dianggap sebagai dia berkorelasi sedikit positif. Kalau yang lebih dari 1, maka dia disebut dengan positif. Sedangkan yang min tentu saja dia negatif. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau analisis korelasi yang ini, dia dikatakan independen jika nilai korelasinya adalah 0. Seperti itu untuk itu semua yang 2 item set. Sekarang kita hitung analisis korelasi maupun interest faktornya untuk yang 3 item set. Nah, sama sebenarnya. Ini kan ada X dan Y. Y-nya misalkan tadi 2 item set. Ya, maka di sini tidak dipisah. Tetap 2 item set. Untuk caranya sama. Kalau interest faktornya diambil seperti rumus yang di atas tadi. Ini. N dikali F11 dibagi F1 plus dikali F plus 1. N adalah jumlah transaksinya. Soalnya ini ya. N dikali dengan F11 nya kalau nggak salah. Kemudian dibagi dengan F1
1 plus yang ini sama F plus 1. Itu dikali yang bawahnya. Nah, ini hasilnya. Jika hasilnya lebih dari 1, maka dia berkorelasi positif. Sama seperti tadi untuk yang identifikasinya. Nah, seperti itu semua sampai selesai. Jadi, demikianlah hasil dari pekerjaan mengenai analisis asosiatif belanja pelanggan sebuah minimarket. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.